Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan. Yang pertama adalah dari La Liga antara Real Madrid versus Valencia yang berakhir untuk kemenangan Madrid dengan skor telak 4-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti untuk sementara Madrid berada di posisi puncak klasmen La Liga dengan selisih 7 poin dari Villarreal yang berada di peringkat nomor 2 dan selisih 8 poin dari Barcelona yang berada di peringkat nomor 3. Tetapi Barcelona masih menyimpan satu pertandingan yang nanti akan mereka mainkan melawan Elche. Dan tentu saya harapkan Barca juga nanti bisa meraih kemenangan supaya persaingan dengan Real Madrid akan semakin seru dan yang kita harapkan sampai akhir musim. Dan pertandingan kedua yang akan saya review adalah pertandingan London Derby antara Tottenham Hotspur versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor 0-1. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti Chelsea kembali masuk ke zona papan atas. Tepatnya untuk sementara Chelsea berada di peringkat nomor 5 dengan poin yang sama seperti Tottenham Hotspur. Tetapi Tottenham Hotspur unggul dari segi selisih gol sehingga Tottenham untuk sementara berada di peringkat nomor 4. Dan memang selisih poin antara Chelsea dengan Arsenal lumayan jauh, tapi jika Chelsea konsisten meraih kemenangan dan mungkin jika nanti Arsenal mengalami 1 atau 2 kali kekalahan, tentu Chelsea juga punya peluang untuk bisa bersaing menjadi juara. Tapi seperti yang selalu saya katakan, yang paling penting bagi Enzo Maresca bagaimana dia bisa mempertahankan konsistensi dari permainan Chelsea supaya tim ini bisa senantiasa bersaing di zona papan atas dan langganan bermain di Liga Champions. Karena kita tahu bahwa Chelsea diperkuat oleh mayoritas para pemain muda sehingga tim ini memang sekarang sedang menjalani proses dengan kita melihat sudah ada progres yang cukup signifikan. Dan tidak mudah tentunya bagi Maresca untuk menangani Chelsea yang punya materi pemain muda yang istimewa tapi perlu mendapatkan menit bermain. Oleh karena itu Maresca sering melakukan rotasi di lineup yang sebetulnya sedikit banyak mengganggu juga keseimbangan permainan. Tapi memang ini perlu dilakukan karena Chelsea sampai hari ini masih bermain di 3 kompetisi yang berbeda. Ada Piala Liga Inggris, ada Liga Champions dan juga Liga Inggris. Belum lagi nanti Piala FA. Tapi pertama-tama saya ingin membahas pertandingan La Liga antara Madrid versus Valencia yang saya nonton setelah saya siaran pertandingan London Derby di SCTV. Jadi menarik juga nih pertandingan Real Madrid versus Valencia. Memang di atas kertas Madrid yang diunggulkan meraih kemenangan, tetapi seperti yang kita ketahui kalau musim lalu Madrid sering kehilangan poin di kandang mereka sendiri lawan tim yang sebetulnya tidak begitu kuat. Nah, keunggulan Madrid musim ini adalah mereka punya yang namanya variasi serangan. Jadi tidak saja mengandalkan direct passing, memberikan bola langsung ke depan, kemudian berharap ada keajaiban yang dilakukan oleh Vini Junior, Mbappe, atau juga Rodrigo yang musim lalu sering bermain. Tapi kali ini ada organisasi permainan yang jauh lebih rapi dengan Xabi Alonso sebagai pelatih baru dari Real Madrid. Dan bagi Xabi tentu dia punya tantangan untuk bisa mempersembahkan gelar juara bagi Madrid. Walaupun ini adalah musim pertamanya, tapi itulah tuntutan dari fans Real Madrid yang berada di Spanyol dan juga kita tahu keinginan dari Presiden Real Madrid Florentino Perez. Oke, dari starting lineup kita melihat bahwa Xabi Alonso bisa menurunkan pemain-pemain pilarnya sesuai dengan kebutuhan taktik. Apa kebutuhan taktiknya? Yaitu pressingnya harus tinggi karena mereka bermain di kandang mereka sendiri dan mereka melawan tim yang sebetulnya performanya lagi biasa saja kan. Valencia yang kita tahu dulu memang Valencia adalah tim yang kuat, tapi sekarang kita tahu mereka lagi struggling ya. Mereka bahkan berada di zona papan bawah. Nah, dipilih Courtois, Valverde seperti biasa di sebelah kanan dengan Carvajal yang in and out, sering cedera. Militao, Huijsen, ada Carreras. Nah, Carreras ini pemain yang underrated. Saya jarang berbicara tentang Carreras, tapi saya melihat pemain ini stabil banget permainannya. Ya, biasanya kita tahu di fullback kiri itu biasa pemain-pemain yang bagus yang diperlukan Madrid karena Madrid selalu membangun serangan juga dari kedua fullback mereka. Ada Arda Güler, ada Tchouaméni, ada Bellingham di tengah. Nah, ini saya melihat ini adalah komposisi yang pas. Kenapa? Tchouaméni memang betul-betul untuk defend, Bellingham pemain yang punya daya jelajah yang luas dan Arda Güler fokus untuk membangun serangan. Ada Mastantuono di depan, ya bukan Rodrigo yang dipilih, ada Kylian Mbappe seperti biasa dan Vinicius Junior. Vinicius Junior setelah di pertandingan sebelumnya tuh kan tampak kecewa dan marah-marah kepada Xabi Alonso, tapi lihat saja Xabi memang pelatih yang profesional, dia tetap memainkan Vinicius Junior karena memang Vinicius sampai hari ini dibutuhkan di Real Madrid. Dari Valencia memang tidak ada pemain yang begitu kita kenal,
Ya, tapi tetap sajalah tim-tim yang berada di zona papan bawah biasa menyulitkan tim-tim yang berada di zona papan atas karena mereka tentu akan berani memberikan tekanan kepada para pemain tim tuan rumah supaya mereka bisa membuat kejutan. Tapi dari jalannya pertandingan Madrid tidak mengalami masalah sama sekali. Bahkan saya tidak melihat para pemain Valencia itu bisa memberikan counter pressing kepada para pemain Madrid. Buktinya bahwa Madrid lebih banyak membangun serangan dari tengah, artinya memang mereka tidak banyak mendapatkan gangguan. Meskipun beberapa kali mereka menyerang dari sayap, tapi variasi serangan ini sangat penting. Supaya para pemain tim lawan itu tidak bisa membaca pola serangan dari Madrid dan tidak membutuhkan waktu yang lama ketika mendapatkan penalti, walaupun sebelumnya juga sudah ada peluang dari Kylian Mbappe. Penalti ini kalau nggak salah karena terkena tangan dari pemain Valencia, Tariga ya. Tangan sebelah kirinya itu terkena. Dan Mbappe bisa melakukan finishing yang baik dengan penaltinya. Tapi kemudian Mbappe bisa kembali mencetak gol. Ini gol yang sangat cantik loh dari Mbappe. Yang dia mencetak gol ketika dia mendapatkan umpan dari Arda Güler. Cantik kenapa? Positioning dia ini luar biasa, Pak. Dan Arda Güler ketika mendapatkan umpan dari Bellingham cukup baik menyisir sektor sebelah kiri serangan Madrid dan bisa memberikan umpan yang ideal. Dan tidak lama kemudian saya melihat bahwa para pemain Madrid ini mulai leluasa menyerang ya. Mereka tidak khawatir lagi karena mereka sudah unggul 2-0. Jadi mereka mengambil resiko untuk istilahnya kill the game. Mereka harus kill the game ya secepat mungkin. Karena dengan keunggulan 2-0 itu juga sebetulnya belum aman. Jika saja Valencia bisa mencetak 1 gol, tentu mereka akan mendapatkan peluang untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi saya melihat dalam hal ini, dua fullback dari Madrid lebih ofensif. Memang ini berbahaya jika tim lawan bisa melakukan counter. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Valencia gak bisa main. Dan ternyata Carreras yang di foul. Kemudian ini yang saya kaget. Kenapa Vinicius Junior yang ngambil penalti? Seharusnya kan Mbappe aja ngambil penalti ya. Dan ternyata Vinicius Junior gagal tuh eksekusi penalti. Ini seperti kena karma juga dia. Karena sebelumnya marah-marah kepada Xabi Alonso. Tapi Bellingham mencetak gol yang indah, bos. Ketika mendapatkan umpan dari Valverde, dan ini adalah gol ketiga dari Bellingham secara berturut-turut di semua kompetisi, karena sebelumnya dia cetak gol lawan Juventus, cetak gol lawan Barcelona, dan kemudian mencetak gol melawan Valencia. Di awal babak kedua, karena Tchouaméni sudah mendapatkan kartu kuning, maka Camavinga dimainkan dari bangku cadangan, pemain yang punya karakter bertahan juga, tapi tidak sebaik Tchouaméni. Dan Ceballos dimainkan menggantikan Güler. Nah ini saya agak bingung, sepertinya Xabi ingin mempertahankan kekuatan di tengah. Sehingga dimainkan dua gelandang pekerja dari bangku cadangan menggantikan satu creative midfielder dengan satu gelandang pekerja. Madrid benar-benar tenang di tengah dan juga di lini pertahanan. Tapi Valencia ini kan tim yang biasa melepaskan shooting-shooting dari luar kotak penalti ya. Dan memang mereka mendapatkan peluang tuh. Peluang mereka pertama mereka dapatkan dari pemain pengganti Almeida. Jadi Valencia membutuhkan waktu sampai 63 menit untuk menciptakan peluang on target pertama yang di-save oleh Courtois. Dan setelah itu mereka mendapatkan peluang lagi nih. Pemain bernomor punggung 8 ya kalau nggak salah dari mereka ya. Dia yang mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Nah Javier Guerra. Jadi dua pemain pengganti ini yang cukup berbahaya. Dan Javier Guerra ini mendapatkan peluang jelang pertandingan berakhir ya, yang terkena tiang. Tapi sebelum itu kita tahu bahwa Carreras mencetak gol-gol yang indah. Nah ini yang tadi saya katakan, dia pemain yang underrated, tapi dia pemain yang sejauh ini menjalankan instruksi dari Xabi Alonso dengan baik. Kapan dia perlu overlap, kapan dia perlu underlap, itu dia pahami. Dan dia bisa mencetak gol yang indah untuk melengkapi kemenangan dari Madrid dengan skor 4-0. Apa yang kita pelajari di pertandingan dini hari tadi, bahwa para pemain Madrid walaupun baru menang di pertandingan besar seperti El Clasico, tapi mereka tetap fokus melawan Valencia karena mereka perlu menjaga jarak dengan FC Barcelona. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan London Derby yang berlangsung panas antara Tottenham versus Chelsea. Ini menarik nih, Tottenham di awal musim ini telah sebelumnya meraih 5 kemenangan. Itu adalah statistik yang cukup baik bagi Thomas Frank sebagai pelatih baru Tottenham, karena sebelumnya bersama Ange Postecoglou dalam 26 pertandingan terakhir Ange Postecoglou sebagai pelatih dari Tottenham hanya menang 5 kali. Tapi bagi Thomas Frank di awal musim dari 9 pertandingan sebelumnya, Tottenham sudah menang 5 kali. Artinya itu kan plus point. Tapi Tottenham itu tidak punya rekor yang baik di kandang mereka sendiri. Mereka baru menang 1 kali lawan Burnley dan mereka sulit bermain secara konsisten. Kenapa? Karena waktu bermain di kandang mereka sendiri, mereka akan bermain lebih terbuka. Biasanya seperti itu. Dan mereka sering kecolongan dari counter attack. Tapi saya bingung di pertandingan semalam, mereka bermain defensif. Lawan Chelsea yang tidak peduli main dimanapun akan bermain ofensif. Maresca itu tidak bermain yang namanya parkir bis. Sejauh ini saya belum melihat. Dan Maresca di pertandingan yang ke-79 sebagai pelatih dari Chelsea semalam mengincar kemenangan ke-50. Bukan soal dia incar kemenangan ke-50 itu, tapi memang dia ingin para pemain Chelsea itu punya mindset
bahwa harus bermain sepak bola menyerang dengan tujuan menciptakan peluang agar bisa mencetak gol. Jadi kalau bermain taktik parkir bis gak bisa para pemain Chelsea karena mereka punya banyak pemain yang muda dengan talenta yang istimewa. Banyak pemain-pemain ofensif. Jadi memang mereka harus bermain lebih attacking. Nah, dari starting lineup saya melihat Tottenham kembali menurunkan Vicario. Banyak sekali save yang dia lakukan. Kalau bukan karena Vicario, seharusnya Chelsea bisa menang dengan skor 3 atau 4-0. Ada Danso, pemainnya biasa saja. Van de Ven saja melakukan kesalahan di match ini, aneh. Ada Spence yang mainnya biasa saja. Poro juga banyak melakukan kesalahan. Palhinha menurut saya yang main sangat baik. Bentancur melakukan foul yang cukup keras, mendapatkan kartu kuning. Papesar, Kudus, Bergwall, dan juga Kolomuani. Padahal Kolomuani ini pemain yang bagus, tapi gak berkutik juga dia. Dari Chelsea kali ini duet center back-nya Chalobah dan juga Fofana. Tangguh banget nih dua center back ya. Kemudian Gusto bermain, Cucurella bermain. Dua full back yang punya power dan agresivitas. Ini sangat penting. Reece James yang bermain di kanan sana ya. Kemudian Gusto bermain sedikit ke tengah atau sebaliknya nih. Caicedo bermain sebagai pivot dan Enzo Fernandez menempati posisi dari Cole Palmer. Nah, mungkin banyak yang lupa bahwa dengan cederanya Cole Palmer juga menyulitkan Chelsea untuk bisa mencetak banyak gol dan meraih kemenangan. Walaupun Chelsea salah satu tim yang produktif juga. Dengan sebelum pertandingan ini telah mencetak 17 gol. Tapi jumlah kemasukan gol mereka banyak nih Pak. Artinya memang defense mereka gak solid. Kenapa? Karena dengan bermain attacking football kadang-kadang para pemain mereka tuh lengah. Lamban melakukan recovery negatif. Pedro Neto what a player. Walaupun saya melihat dia tidak bermain seperti biasanya. Sehingga dia diganti kan. Pedro Neto itu diganti di menit ke-85 oleh Estevao. Estevao juga mainnya bagus. Dan Joao Pedro ini seharusnya hat-trick. Dia punya sampai 4 peluang yang berbahaya loh. 5 total. Ya, 5 shot yang dilepaskan on target. Dia mencetak 1 gol. Tapi seharusnya dia mencetak hat-trick. Nah ini menjadi problem juga bagi Chelsea. Conversion rate. Pada saat memang Cole Palmer masih absen. Mereka butuh conversion rate itu. Oke, dari jalannya pertandingan. Seperti yang saya jelaskan pada saat saya siaran. Bahwa para pemain Chelsea ini ya seharusnya bermain offensive football, progressive passing. Tapi Tottenham ini yang kita tunggu. Apakah mereka akan mid press atau enggak seperti biasa. Ternyata mereka bukan middle press saja, tapi mereka main low block juga. Nah ini yang salah, bermain agak ke dalam. Lawan Chelsea yang para pemain itu bermain dengan speed and power, agresivitas. Sehingga para pemain Chelsea terus melakukan pressing dan memaksa para pemain Tottenham itu melakukan kesalahan demi kesalahan. Karena terbukti kesalahan pertama itu memberikan peluang bagi Joao Pedro untuk mencetak gol. Bagus saja Vicario bisa save. Tapi kemudian setelah ada pressing yang dilakukan oleh Gusto, oleh Caicedo, dan Caicedo bisa mengambil bola dari Van de Ven, memberikan assist kepada Joao Pedro yang mencetak gol pembuka. Itu yang membuat para pemain Tottenham lebih sulit keluar dari pressure para pemain Chelsea. Kenapa? Karena para pemain Chelsea dengan gol tersebut bermain lebih terbuka lagi. Ini gila loh Chelsea ini. Padahal tim yang biasa unggul main agak berhati-hati, mereka bermain lebih terbuka lagi. Jadi Chelsea juga bermain yang namanya compact football. Tapi bukan berarti compact defensif. Nah, compact football itu ada dua. Satu defensif, satu attacking. Chelsea bermain attacking. Dan Tottenham hanya punya 1 peluang on target loh. Gila gak? Dari Kudus. Hanya itu aja 1 peluang. Mereka gak bisa mengkreasi serangan. Artinya memang para pemain Chelsea ini dengan bermain high pressing ini bermain sepak bola yang luar biasa. Dan di awal babak kedua, dengan dimainkannya Richarlison, bahkan dia sendiri tidak bisa mendapatkan ruang. Karena kawalan yang ketat yang dilakukan oleh Reece James dan juga oleh Gusto. Gusto ini mainnya bagus sekali loh. Saya bingung ya, sebelumnya saya gak pernah dengar tentang ini pemain. Sebelum dia gabung Chelsea, tapi dia mainnya lagi bagus-bagus banget loh. Dan Chelsea punya kedalaman squad. Mereka gak khawatir jika ada pemain yang cedera. Contoh, Cole Palmer cedera, tapi Enzo Fernandez di pertandingan semalam bisa mendapatkan 1 peluang, bahkan bisa melepaskan 2 umpan kunci yang sukses. Jadi perlahan-lahan Enzo juga ditempati sebagai pemain bernomor punggung 10, artinya attacking midfielder. Dan Tottenham ini yang saya bingung ya. Kemudian mereka memainkan bahkan Udogi karena Poro mainnya tidak baik. Xavi Simons juga ditarik keluar, dia ada foulnya tuh cukup keras, bagus dia tidak mendapatkan kartu kuning, bagi dia beruntung ya. Ada Johnson juga dimainkan dengan Kolomuani, padahal Kolo pemain yang bagus. Kudus mendapatkan kartu kuning, tapi dari Chelsea, saya melihat konsistensi mereka untuk menekan membuat mereka menguasai jalannya pertandingan dengan ball possession di atas 50% dengan jumlah percobaan 15 kali ke arah gawang dari Vicario dan menciptakan total peluang emas atau peluang yang berbahaya itu adalah 6. Tapi jujur bagi saya melihat Chelsea bermain, ini adalah tim masa depan. Dan owner dari Chelsea harus bisa mempertahankan Maresca dan Maresca harus bisa menjaga kebugaran dari para pemain Chelsea karena kesulitan Maresca adalah untuk bisa memainkan semua pemain intinya, semua
pemain-pemain andalannya agar Chelsea bermain full power, karena ada saja pemain dari Chelsea yang mengalami cedera atau mendapatkan sanksi bermain karena mendapatkan banyak kartu kuning atau mendapatkan kartu merah. Itu saja masalah bagi Chelsea, dan dengan materi pemain yang istimewa dan banyak mereka punya, Enzo bisa melakukan rotasi di 3 kompetisi yang sekarang mereka ikuti. Itu adalah plus point bagi Chelsea, dan kita tunggu lagi nanti teman-teman ketika nanti Arsenal akan berhadapan dengan Chelsea. Itu juga akan merupakan pertandingan yang dahsyat. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.